Namanya customize, bisa melengkung-melengkung tapi cuma hanya di bagian-bagian tertentu aja. Misalkan di bagian sini kita ubah menjadi 20, nah maka hanya bagian sisi ini aja yang akan berubah, untuk sisi yang lain nggak berubah. Nah, bisa dilihat ini kan melengkung, di sebelah sisinya ini runcing, jadinya seperti itu, ini customize juga. Coba ya, nah bagian bawahnya juga itu. Jadi seperti ini cuma hanya untuk satu satu aksi aja ini gunanya. Nah, kita buat buat nol aja. Terus di sini gunanya untuk merubah warna ya, sama seperti itu. Dan ini opacity, ini transparan, dibuat transparan ya, ini gunanya untuk buat transparan 50% ya, jadi nol nih ya, nggak nampak sama sekali. Nah, seperti itu. Terus ini mata gunanya untuk mengaktifkan penglihatan. Jadi ini kan background-nya nampak nih kan, kalau kita matiin, nah dia bakalan nggak nampak sama sekali, tuh. Terus ada stroke. Nah, stroke ini gunanya untuk garis di bagian sisi pojok sisi masing-masing ya. Ini kan nggak nampak karena warna hitam, kita ubah dulu nih warna putih. Nah, bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat itu di sebelah apa, di sisi atas nih ada garis-garisnya. Nah, terus ini inside. Inside ini maksudnya dia di dalam garisnya. Nah, bisa dilihat ini dia di dalam garis, bukan di luar garis. Kalau kita ubah di luar garis, nah dia kembangkan di luar. Kalau di offset itu di tengah-tengah dia. Nah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam garis, maka di tengah-tengahnya. Nah, kita buat offset. Nah, di atas. Nah, ini gunanya untuk, ketebalan ketebalan garisnya ini ya. Coba kita buat 5. Nah, dia akan besar apa, tebelnya akan 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ya 5 nih. Kita buat 1. Nah, itu adalah gunanya. Untuk matanya juga sama kayak atas, jadi untuk menghilangkan dia, gitu. Nah, itu. Yap. Terus ada efek. Nah, efek ini gunanya untuk, apa namanya, untuk bayangan lah, bayangan di bagian bagian ini ya, bagian rectangle-nya. Jadi itu di bawah. Nah, bisa dilihat ini ada shadow-nya, ada bayangannya gitu. Ini bisa diubah, ada bagian inner, layer brush sama background. Kalau inner itu inner tuh di bagian dalamnya ini ya, kotak ini. Bisa dilihat dia di bagian dalamnya, tadi kan di luar, ini sekarang di bagian dalamnya, inner. Kalau layer blur, nah bisa dilihat ini warnanya agak agak kehitam gitu dia ya, warnanya ini. Mmm. Ya seperti itu, jadinya ya inner juga itu, nah, di sini ada tekan, ada menu lagi, ada efek setting-nya. Nah, ini ada X, Y, X ini untuk merubah posisi, sama Y juga merubah posisi. Coba kita buatkan 0, tadi kan yang awal semulanya kan di bawah dia akan ke tengah-tengah nih, posisinya 00 di tengah-tengah. Kalau dibuat X-nya ini, ya maka dia akan di positif ya, positif 13, maka dia akan di sebelah kanan. Kalau dibuat minus, minus 13, dia maka akan di sebelahnya kiri. Jadi gitu. Ini kan kanan ini positif, kalau atas positif, kalau bawah negatif. Ya itu. Coba kita buat ini ya, -14. Ya, dia akan di atas ya, seperti itu gunanya. Untuk blur, blur ini ya sesuai namanya untuk ngeblur. Jadi untuk nggak memperjelasnya. Ini kan jelas ini kan. Heeh. Seperti lihat ini kan jelas kan. Nah, ini kita buat 100 dulu. Ini opacity-nya, kejelasannya. Ini blur ini gunanya untuk yang ngeblur sesuai namanya loh, dia akan ngeblur seperti ini. Nah, itu ya. Kalau dibuat nol tadi kan awalnya seperti ini loh. Jadi yang 12 kalau kita buat blur, blur misalkan, 50. Nah, dia akan seperti ini jadinya itu.
Kalau spread ini gunanya untuk meningkatkan jadi ketebalan jadinya itu. Bukan meningkatkan ketebalan, jadinya meningkatkan, yaitu jaraknya yang awalnya segini pas dinaikin maka akan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Ini gunanya spread. Kita buat 0, buat 0. Nah, 0 ini tengah-tengah jadinya nampak semua nih, pinggir-pinggirnya. Terus ini bisa berubah warna juga. Bisa diubah sesuai selera masing-masing, sesuai desain yang dibutuhkan ya. Jadi nggak boleh pakai sembarang warna dia tuh. Ini opacity juga sama untuk apa nih, transparannya dia tuh. Nah, jadi seperti itu. Yang ini warna-warna juga sih, jadi Draken seperti apa, color pump seperti apa, jadi seperti itu. Oke, lanjut untuk tools yang masih di bagian rectangle ini ada line. Nah, ini line-nya berguna untuk membuat sebuah garis ya. Jadi kita tekan klik. Nah, jadi tekan ditahan. Nah, bisa ini. Nah, ini namanya line, sebuah garis ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, itu. Nah, di sebelah pas ketika kita klik garis ini maka akan muncul lagi dia sama. Jadi ada ukurannya, ada ini panjangnya, terus ini ada miringnya, coba 0 aja, 0 derajat. Dia akan lurus seperti itu. Terus untuk ini center inside. Ya tadi ada. Nah, ini ada ketebalan juga sama, ketebalannya cuma 4. Nah, ini akan tebelnya sebesar 4 pixel ini. Bukan, tambah 1. Nah, ini ada menu lagi nih, ada line arrow, triangle. Ini gunanya untuk di bagian pojok sisi kiri. Nah, bisa dilihat ini kan cuma kotak ini aja, kalau kita tekan ini line arrow, nah dia akan berubah kayak seperti arrow seperti itu. Dan sebagian juga sama. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang sisi kanan bagaimana ya? Di sebelahnya sebelah sisi kanan. Nah, bisa diubah juga sama. Nah, ini ini bisa diubah juga sama. Nah, itu sama seperti kiri. Terus kalau ini kan kotak, kalau kita pengen buat dia seperti melengkung tuh bagaimana? Yaitu di sini menu option-nya ada nih, bagian round. Nah, dia akan bulat kan? Yang awalnya dia kotak seperti ini jadinya kita buat bulat. Nah, itu. Jadi seperti itu, sama gunanya itu. Terus bentuk selanjutnya ada arrow, ini juga sama. Nah, dia buat arah panah juga, langsung dia. Sama seperti line, cuma ini langsung otomatis dia ada panahnya itu. Jadi ini sini langsung otomatis dia langsung berubah jadi line arrow. Di sini kita juga bisa kok nih rubah. Nah, itu. Sama nih, sama-sama. Terus ada eclipse. Eclipse ini gunanya buat sebuah lingkaran ya. Jadi tekan jadi seperti ini. Nah, buat sebuah lingkaran. Untuk bagian ketika diklik sini sama aja, ada warna bisa dirubah, ada opacity-nya dibesarin atau dikecilin. Terus bisa merubah ukurannya 100. Nah, ini seperti itu bisa. Ada stroke ini juga sama, garis seperti rectangle ini gunanya juga sama. Bisa kita kasihkan garis di outside ya, kita buat warna biru ya. Nah, bisa dilihat ya seperti itu. Oh, sama gunanya itu. Terus ada polygon. Polygon ini gunanya ya buat segitiga sesuai namanya. Nah, bisa kita edit. Nah, untuk bagian menunya juga sama, nggak ada yang berubah. Ini cuma ada tambahan buat kawan-kawan ini gunanya untuk menambahkan sisi lancipnya ini. Coba kita buat 5. Nah, dia akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita buat 10. Nah, dia akan seperti ini ya. Jadi sisi lancipnya ada 10 biji. Dan selebihnya sama juga. Terus ada star. Nah, ini star ini gunanya ya untuk membuat bintang sesuai namanya kan dia kan star. Bintang artinya.
Ini sama seperti segitiga nih cuma menambahkan sisi lancipnya, kita buat 10 coba. Nah, dia akan seperti ini. Kalau ini oh bagian sisi sininya nih dia akan kalau kita naikkan dia akan, makin melebar. Kalau kita kecilin dia akan ngecil. Nah, jadi seperti itu. Untuk berubah warna sama seperti ini. Nah, sama aja dia. Terus untuk Flash Image and Video, nah ini gunanya adalah untuk meletakkan objek foto maupun video ke dalam suatu frame. Ya, kita ambil contohnya ya, kita ambil ini, cek. Nah, ini kan masih belum diletakkan, kita harus meletakkan klik kiri ini. Nah, dia akan muncul gambar. Untuk sebelah kirinya dia akan langsung nambah ya di sini, namanya rectangle. Bukan. Ya benar rectangle. Nah, ini Nah, di sebelah kanan ini juga sama, kita bisa merubah ukurannya, jadi seperti itu. Nah, bisa merubah ukuran, kasih drop shadow, bisa kita hilangin juga. Nah, hilanginnya caranya seperti itu ya, kan ini ada tambah, ini kan ada kurang, kita tambah, jadi kita kurangi, itu. Nah, jadinya seperti itu gunanya adalah flash image atau video. Terus yang kedua ada pen, ini pen gunanya ya untuk ini, membuat sebuah objek ya. Jadi suka hati kita mau buatnya kayak gimana. Nah, jadi. Nah, seperti itu. Ini pen. Nah, itu. Kalau kita klik kiri tahan, maka dia akan membuat sebuah lengkungan ya. Nah, jadi seperti ini. Itu. Untuk sebelah kanan, menu sebelah kanan ini juga sama. Bisa merubah itu juga atau merubah ketebalannya, ketebalan garisnya. Nah, dia akan tebal gitu seperti itu. Terus ada pensil. Pensil ini gunanya untuk menulis juga sama gini. Nah, tapi ini jarang dipakai sih, tapi ada yang pakai lah. Jadi gitu. Tulisannya jelek, ya. Ya itu. Terus di sini ada namanya teks. Nah, teks ini gunanya ya untuk itu, membuat suatu teks. Jadi kita tes ya. Nah, di sini dia langsung kita buat tes. Nah, seperti itu. Jadi gunanya nih. Nah, di sebelah menu kanan ini ada lagi tambahannya lagi. Bukan tambahan, agak berbeda lagi ya. Jadi sini ada namanya font text. Ini inter. Jadi font ini berguna, berubah-berubah dia, merubah suatu fontnya ya. Jadi gitu. Nah, itu tes. Kita ubah lagi nih. Nah, jadi seperti itu. Bermacam-macam, ada banyak sekali pilihan. Kita pakai yang formatnya aja inter. Nah, di sini ada ini regular, ini untuk ketebalan suatu tulisannya. Jadi kita buat extra bold, dia akan bold-nya ketebalannya sangat-sangat tinggi ya. Coba kita buat black. Nah, dia makin makin tinggi. Kalau kita buat extra light, tulisannya itu ketebalannya akan makin tipis. Nah, jadi regular seperti ini, kita buat, medium aja. Di sini di sampingnya ini ada 12, ini apa? Ini gunanya untuk, merubah ukurannya, ukuran tulisannya. Kita bisa buat 14, nah bisa 128. Nah, ini maka sebesar ini. Atau bisa kita buat jadi 300. Nah, bisa seperti itu. Terus di sini gunanya buat apa? Jadi ini di sini ini namanya A ini. Nah, ini letter spacing ini gunanya untuk menjarak antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi kita kita geser ya. Nah, bisa dilihat dia akan menggeser dia. Yang ini satu satu jarak ke jarak yang lainnya. 0. Oh, kayak nah, bisa dilihat ini gunanya ya ini paragraph spacing gunanya paragraf dari satu teks ke teks yang lainnya juga sama, tapi bagian bawahnya. Jadi kita bisa geser ini. Nah, jadinya seperti itu ya. Jadi agak jarak itu. Terus ini gunanya apa? Line height itu gunanya buat baris ini. Nah, ini kan barisnya auto, kita bisa buat nambah. Jadi gitu, agak jarak sama yang ini sama itu. Nah, jadi seperti itu. Kita buat dulu. Jangan auto.
Eee Nah, untuk fungsi ini bentar bentar, aku fungsinya nah, ini fungsi di sebelah ini ada namanya text align left. Jadi ini tulisannya dia akan ke apa nih, akan ke kiri semua dia. Nah, yang pojok sini dia ke kiri. Kalau kita tekan yang bagian tengah text align center, dia akan ke tengah-tengah tulisannya nih, sini. Yang awal semulanya seperti ini, dia akan ke tengah-tengah. Nah, yang ini sama, cuma ini bedanya di sebelah kanan aja. Nah, jadi seperti itu. Ini kanan, ini kiri, ini kanan. Nah, ini bagian tengah. Jadinya seperti itu. Ini Elementor belum coba sih. Nah. Nah, misalkan untuk, tulisan kita ada garisnya nih ya, maka tekan ini, bagian option tambahannya lagi ini type setting, terus ada bagian ini. Nah, tulisannya dia akan bergaris-garis seperti ini, atau bisa buat seperti ini, ya, itu. Terus bisa merubah warna juga sama. Nah, itu bisa berubah opacity juga, terus nih warna juga sama bisa dibuat linear. Nah, ini linear, bentar bentar, linear jangan di sini. Nah, kita coba yang warna linear ya. Jadi linear itu gunanya ya untuk warna awalnya misalkan gelap, nanti dia akan menjadi terang sampai ke bawah. Jadi seperti itu. Itu contoh contoh dasarnya. Jadi kita buat ya, nah, ini kan awalnya hitam. Nah, bisa dilihat bisa dilihat ini kan warna awalnya hitam, terus lama-lama menjadi terang. Nah, jadi itu gunanya adalah linear. Nah, kita bisa merubah nih. Nah, nah, itu bawah posisi bawahnya. Untuk pengen merubah warna bawahnya tekan aja ini, tekan, terus kita ubah warnanya. Mau jadi warna apa? Apa warna merah atau warna hitam lagi atau warna kuning. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk merubah posisinya ya merubah posisinya ini ya ada ini ada bagian bulat nih, kita geser gini, nah ini kan ada tinggal geser aja mau kemana. Misalkan di pojok, ini juga pengen di pojok. Nah, jadinya seperti itu. Kalau mau tambahin ya di bagian sini kita klik 2 kali. Nah, bukan klik 2 kali. Nah, klik 2 kali nanti dia akan nambah nambah lagi atau bisa tambah lagi. Nah, itu, seperti itu. Kita ubah warnanya lagi. Oh, ini opacity-nya dihilangin, pantes. Nah, jadinya seperti itu gunanya dari linear ini. Kalau radial ini sebuah lingkaran juga sama sih. Nah, linear dia akan membuat sebuah lingkaran juga sama. Nah, untuk ketebalannya nih, nah seperti itu. Kalau angular ini gunanya sama buat lingkaran. Nah, ini seperti itu. Kalau diamond seperti namanya bentuknya diamond juga. Nah, jadi sama gunanya nih. Nah, untuk suatu desain juga. Nah, jadi seperti itu. Image ini ya untuk meletakkan suatu foto. Kita tes yang mana ya? Coba yang ini. Nah, jadi seperti itu. Cara cara keduanya nih, kalau cara pertamanya dia langsung aja dari sini, tes image atau video. Cara yang ketiga adalah lebih simpel lagi, cuma di bagian dark aja, foto, nah tinggal di dark. Nah, jadi gunanya itu, cara-cara yang ketiganya. Atau cara ini juga bisa. Terus ada resource ini gunanya ya untuk membuat suatu komponen, jadi kita membuat komponen, nanti dia langsung otomatis dia bakalan tersini. Terus ada plugin ini gunanya untuk kayak, fitur tambahan yang belum tersedia di Figma, jadinya kita pengen teks yang ada paragrafnya ya. Jadi kan kita males, bukan males, apa namanya, bingung kan mau kasih teks apa, jadi kita bisa pakai plugin. Nah, contoh contoh sederhana plugin yaitu Lorem Ipsum. Nah, di sini banyak sekali yang menyediakan Lorem Ipsum, jadi kita ambil salah satu contohnya aja ya, kita ambil yang
ini aja. Nah, bisa di-run. Nah, ini pluginnya langsung muncul. Jadi kita how much kita ambil contohnya dua. Ambil yang sentence, word atau paragraph ya. Kita ambil yang contoh paragraph ya. Terus kita ambil add. Nah, bisa dilihat ini dia langsung secara otomatis untuk menuliskan sebuah kata-kata yang random, yang benar-benar random banget. Ya ini gunanya untuk ya awal dasarnya aja. Nah, jadi gunanya plugin itu, apakah plugin hanya ini? Ya tentu saja tidak, berbagai macam plugin juga ada, jadi banyak sekali. Untuk bisa melihatnya ya kalian kembali ke menu awal, kita back, terus di bagian sini kan ada akunmu, di sini aja, jangan di situ juga sama sih. Nah, ada community. Ini explore community. Nah, di sini tempatnya berkumpul para komunitasnya menggunakan Figma ya. Jadi ada orang yang mendesain, membuat template-nya juga ada. Nah, ini ada logout outline-nya, ada yang buat outline-nya, ada yang buat ini dan lain-lainnya juga. Terus kita misalkan ambil yang ini dah, visual asset. Nah, di sini ada plugin. Jadi itu, ini banyak sekali plugin yang digunakan ya. Ini yang menggunakan ada 877, ada yang 1000, ada yang 15.000. Bermacam-macam variasi lah plugin itu. Coba kita ke design system, plugin. Nah, ini ada 1,4, 12,4 giga. Ya, seperti itu. Itu gunanya adalah plugin. Nah, di sini kita bisa buat frame ya. Wireframe kita tes, coba font Apple Bus Pro. Nah, jadi secara otomatis dia akan langsung menambah, kita tambahin rectangle. Nah, ketika kita menekan frame, nah di sini ini ada namanya nih layout grid. Nah, ini gunanya untuk membuat garis-garisnya, untuk kayak sebagai pembatas gitulah dia. Nah, jadi seperti itu. Terus kita klik ini, dia akan muncul lagi ini. Ini warna ini gunanya untuk warnanya itu grid. Nah, kita bisa berubah di sini, bahkan berubah ini opacity-nya kita tinggi. Nah, ini gunanya untuk ini. Oke, itu seperti itu. Terus ini ada count. Count ini gunanya untuk menambah garis-garis. Nah, ini ada 6, ada sampai 12 juga. Nah, itu garisnya banyak. Stretch ini ya gunanya untuk ini, tengah-tengah. Kalau margin gunanya untuk menambah garis, bukan garis pembatas lagi, sebelah kanan. Sebelah sisi kanan maupun sisi kiri ya bisa ditambah. Ukurannya berapa pun juga boleh. Nah, ini ya, ini makin besar. Nah, ini seperti itu. Banter ini ada ketebalan ya buat ini. Yang garis-garis ini kan ada ketebalan warna-warna putih. Ini ada warna putih. Kita bisa buat tebal ya. Nah, jadi seperti itu. Gunanya layout grid. Ini bisa kita tambah juga 2 jadi 2. Nah, kita buat row. Row itu buatnya adalah garis yang untuk dari sisi kanan, bukan sisi yang ke atas dia tuh. Nah, jadi seperti ini. Sama, tombolnya juga sama. Bisa kita tambahkan atau kita bisa rubah warnanya. Nah, ini kita ubah. Nah, kita bisa ubah juga, sama sih posisinya dia. Jadi sama, dia makin banyak dia itu.
Oh, kita kasih contoh satu ya, ini kita tambahin 2 foto. Kita buat rendah aja 50 ajalah. Nah, biar oke. Nah, misalkan ini desainnya contoh. Nah, kita bisa mengklik run ini. Bentar, nunggu beberapa saat ya. Nah, bisa dilihat dia akan tampilannya seperti iPhone, bukan seperti, memangnya iPhone ya, iPhone 14. Nah, ini sini bisa lihat ada gambarnya juga kan, ya seperti itu. Ini nggak masuk. Ini gambarnya tidak masuk dikarenakan fotonya ini di luar frame. Jadi kita harus masukkan frame-nya terlebih dahulu. Jadi ini bisa digeser ya. Klik tahan, nah kita bisa lihat nih ada garis warna hitam ini, hitam di atasnya frame ini berarti dia di atasnya. Kalau kita dimasukin sini aja warnanya seperti warna biru-biru gitu. Kita masukin. Nah, secara otomatis dia akan masuk. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan ya bagian sini ini juga. Kadang itu desain kok gambarnya nggak masuk, rupanya dia foto apa nih, gambar itu malah di luarnya frame jadi seperti ini, maka dia nggak bakalan tampil. Dia harus bener-bener masuk ke dalam wireframe-nya ini iPhone 14 Pro. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau ini kan rectangle kan ini kan kalau kita di bawah ini fotonya di bawah rectangle, maka nggak bakal nampak. Soalnya dia tuh di bawahnya ini rectangle dia, seperti itu. Oh, kita tengah-tengah ya, kayak seperti itu. Ya, untuk hand tool nih gunanya untuk mindah-mindah, sama seperti ini. Tapi ini yang untuk move tool ini gunanya untuk single, untuk satu aja. Nah, jadi seperti itu. Kalau pengen, mindahin semuanya ini ya tekan aja wireframe-nya ditekan. Nah, wireframe ditekan, terus kita pindah. Nah, jadi seperti itu. Kalau hand tool dia langsung otomatis ya, langsung otomatis. Udah langsung otomatis dia. Nah, tuh semuanya dipindahin tuh. Nah, semuanya dia bakal ikut dia. Kalau ini buat untuk single action aja dia. Kalau ini tekan baru kita pindahin, ditahan. Nah, itu. Yap, cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ekspor ke HTML? Sebenarnya bisa, cuman prosesnya ribet. Soalnya di YouTube itu udah ada yang bahas yang begituan. Kemarin pengen nyoba, tapi belum saya coba sih. Dia itu menggunakan plugin lagi, masalahnya ribet juga loh. Ini ada cara convert Figma HTML tuh untuk pemula, dia sampai 40 menitan. Belum saya coba juga sih sebenarnya, ini pengen nyoba juga. Dia pakai plugin tambahan dia. Kita cari. Kemarin tuh tahu saya cari kok. Mmm, Coba di desain sistem, di plugin biasanya. Coba, convert. Nah, ini bisa dilihat nih, ada nih, Figma Figma tuh HTML, nah 5 bulan yang lalu nih. Coba aja orang yang buat, yang download ini. Tapi belum saya coba, kurang working.
masih masih banyak yang bermasalah juga kan. Nah, doesn't work tidak bekerja, not working for me tidak bekerja, not for tidak bekerja. Ketika saya download code ini, maka gambarnya nggak ke-download gini, ya gitulah. Tapi ada yang berhasil juga sih, tapi prosesnya yang ribet ini, kayaknya. Ini ada Anima, export Figma tuh HTML, Rect Env ini lebih bagus lagi nih, Figma to code. Hmm. Ya di YouTube ada kok tutorialnya. Oke siap berarti ada pluginnya. Ya di YouTube itu ada tutorialnya, tapi belum saya coba, bener-bener belum saya coba sama sekali ini. Tuh sampai 1 jam, Figma to HTML, Iya sebenarnya bisa, cuma nanti itu, apa namanya, kayaknya ada yang bakalan error atau gambarnya lah yang hilang itu. Oke, ya udah. Ada lagi yang mau bertanya? Saya cukup Mas. Oke, makasih Mas. Oh, lumayan ribet. Oke, cukup ya, nggak ada lagi pertanyaan kan? Oke, cukup sekian untuk, hari ini, ya pengenalan dasar Figma dan alat-alatnya yang digunakan apa aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.